Teman-teman, di pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan untuk aplikasi siklus yang berikutnya. Kalau kemarin sudah belajar siklus G71, G72 dengan menggunakan profil miring dan profil radius. Sekarang kita akan menjelaskan aplikasi siklus G73 yang kebanyakan nanti digunakan untuk membuat profil yang ukurannya mengecil. Jadi ada profil seperti buah catur itu kan ada profil yang mengecil. Nah, untuk profil yang mengecil tidak bisa dilakukan dengan menggunakan siklus G71. Maka harus digunakan siklus G73. Nah, di teori yang sudah dijelaskan, G73 ada beberapa parameter yang mirip dengan G71 dan G72. Dan ini akan kita jelaskan dengan contoh soal yang sudah dijelaskan di materinya Pak Beni. Nah, di sini saya menggunakan program yang ada di situ, beberapa akan ada koreksi. Pertama kita set dulu materialnya. Di latihan itu material menggunakan diameter 34. Cuma di sini hanya bisa dilakukan penambahan atau pengurangan kelipatan 5. Jadi kita gunakan ukuran 35. Kemudian panjang benda kerja di gambar dituntut 75, ini tidak kita rubah, kita gunakan 100 saja, tidak apa-apa. Yang penting nanti keluarnya ada lebih dari 57. Nah, maka supaya lebih dari 57, 100 dikurangi 40, ini 60, mas sudah lebih. Cuma kalau mau ditambahkan lagi tidak apa-apa. Material sudah selesai kita setting, selanjutnya kita setting toolnya. Nah, untuk membuat profil dengan ukuran yang mengecil atau masuk ke dalam benda kerja, kita gunakan tool yang lancip. Di sini kita gunakan yang tipe V. Yang ini kita gunakan yang ini supaya nanti ketika masuk ke dalam profilnya tidak nyenggol di insertnya, jadi lebih ramping. Kemudian kita mulai dengan mengetik program. Tool yang kita panggil tool 0101, G54 tidak kita tulis. Contoh di sini menggunakan RPM 1100, putaran searah jarum jam N3. Kemudian di simulasi kita menggunakan pendingin coolant. Kita lakukan pendekatan ke Z terlebih dahulu, kemudian ke X, lalu kita dekatkan dengan G1, kita dekatkan ke 36, X36, Z5, kita berikan F 0,6. Nah, kita masuk ke G73. Pada penjelasan teori, analisa parameter G73 yang perlu kita masukkan adalah selisih diameter terbesar dan terkecil dalam skala jari-jari. Di sini diperhitungkan selisih yang terkecilnya adalah 15,44, kemudian yang terbesar adalah 34, sehingga selisih diameternya adalah 18,56. Kemudian supaya menjadi jari-jari, maka dibagi 2 sehingga selisihnya adalah 9,2. Di sini dibulatkan 9 mm. Jadi selisihnya yang perlu kita masukkan ke parameter G73 adalah 9. Jadi kedalaman totalnya. Cuma karena di sini kita menggunakan material 35 lebih besar 1 mm diameter, maka kita tambahkan nanti untuk kedalamannya. Di sini bisa kita tambahkan menjadi 10, itu cukup. Nah, kemudian kita masukkan G73, lalu kita berikan kedalamannya U. Kedalaman totalnya tadi kita set 10. Kemudian kita set R-nya. R di sini adalah berapa kali kita mau menyayat. Istilahnya begini, dari depth total itu kita hitung berapa kali sayatan yang diperlukan. Jika misalnya setiap sayatan itu
berharga 0,5. Kita mau menyayap sebesar 0,5, 0,5. Maka 10 dibagi 0,5 ketemunya adalah 20. Maka kita lakukan 20 kali tahapan. Lalu kita berikan feeding. Feeding misalnya 0,3. Kemudian yang bagian bawah G73 di sini menunjukkan area program finishingnya. Sama seperti G71 atau G72. Kita menggunakan P, di sini contohnya adalah 120, artinya nanti nomor awalnya adalah 120. Kemudian Q 150, artinya nomor akhir program adalah N150. Kemudian kita berikan allowance, misalnya 0,2 di diameternya. Untuk yang passing tidak kita beri allowance untuk bagian Z-nya. Lalu kita mau masuk ke bagian program finishingnya, N120. Ini awalan programnya. Kita mulai dengan program yang ada di latihan sebagai contoh. Dalam penulisan program di sini, terutama pada parameter G73, jangan sampai terjadi kesalahan penulisan. Nanti kalau terjadi kesalahan penulisan, biasanya akan terjadi error tidak mau berjalan. Nah, di sini ada kesalahan penulisan di latihan, program di latihan. Seharusnya I itu berharga positif karena arah ke bawah itu adalah arah positifnya X. Jadi I 12,99 ini kita ganti menjadi positif karena arah diameter itu kalau semakin ke bawah arah positif atau semakin besar. Untuk harga K tetap min 7,5 karena berada di sebelah kiri. Nah, di sini juga sama. I 14,722 kita ganti menjadi positif. Nah, kita sudah berada di akhir program. Ini kita set di akhir program diameter terbesarnya. Nah, kemudian kita berikan finishing karena tadi ada allowance. Kita berikan feeding yang agak pelan. Oke, kita matikan spindle dan pendingin. Kita kembalikan ke home position. Selesai M30. Nah, oke, setelah ini bisa kita mulai. Nah, di situ terlihat penyayatannya bertahap, tapi mengikuti bentuk kontur yang kita programkan. Kalau G71 itu penyayatan bertahapnya arahnya lurus searah sumbu. Tetapi G73 penyayatan bertahapnya itu mengikuti bentuk kontur yang kita program. Nah, di sini kita programkan 20 kali, maka tahapannya adalah sebanyak 20 kali. Dengan masing-masing kedalaman itu adalah 0,5 mm.
Oke, sudah selesai. Bagaimana? Cukup mudah kan teman-teman? Oke, selamat mencoba, selamat mempelajari di pembelajaran kali ini. Semoga berhasil. Jika ada pertanyaan silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Saya dan Pak Beni standby selama jam pelajaran ini. Oke, selamat belajar. Salam Mikael, Miko, Jos.